Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama mari kita menjaga Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan. Alhamdulillah kita sekarang masih sehat saja, karena pada musim sakit sekarang juga sebenarnya baru sembuh demam beberapa hari. Alhamdulillah sekarang sudah meningkat supaya bisa mengisi, dan kita sangat bersyukur. Dan walaupun lagi sakit, tetap kita bisa beribadah pikiran, beribadah lisan, bersuci kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita berselawat kepada baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah kitab menceritakan nanti di yaumul kiamat ada salah seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk neraka, digeret ke neraka. Kemudian dilihat oleh Nabi Adam, dan Nabi Adam merasa kasihan, ini umatnya Muhammad masuk neraka. Hanya bertugas Nabi Adam ini cari Nabi Muhammad, tapi tidak ada Muhammad. Setelah ketemu, dia bilang, wahai Muhammad, saya tadi melihat umat itu digeret ke neraka. Ayo kita pergi lihat. Hanya Nabi juga bertugas juga, Nabi pergi melihat umatnya masuk neraka. Dan ketika itu Nabi memerintahkan kepada malaikat yang sedang menyiksa di neraka untuk menghentikan mengeluarkan. Tapi malaikat, saya hanya menjalankan kewajiban saya sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk menghukum orang-orang yang masuk dalam neraka. Kemudian ketika itu terdengar suara, wahai malaikat, keluarkan dia. Itu kata Muhammad, itu kata suara dia, keluarlah dia. Kemudian umat Nabi ini tidak kenal siapa Muhammad ini. Kemudian dia nanya, siapa? Wahai saudara, siapa kamu? Kemudian dijawab oleh Nabi Adam, dia adalah nabimu, Nabi Muhammad SAW. Kemudian ditanya, ditimpa ulang amalan perbuatannya, tak dia amalan buruknya lebih banyak daripada amalan baik, tak dia. Kemudian Nabi mengeluarkan sesuatu dari kantongnya, kemudian masukkan ke timbangan amalan si umat kita, si fulan, baru itu naik amalannya dari dia. Akhirnya layak masuk surga darinya. Kemudian ditanya, wahai Rasulullah, apa yang kau keluarkan tadi sampai amalan saya yang lebih berat daripada amalan perbuatan guru saya? Itu adalah sholawatmu dulu, baru sedikit sholawat kepada saya simpan dari sekarang. Maka kita jangan harus senantiasa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bisa sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu manfaatnya kita bersama. Baik, kita buka pembacaan ini. Ada yang sama-sama melakukan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, kalau ada yang salah, tolong saya ditegur. Jadi kita tidak ada yang saling menggurui di sini. Saya sedang membacakan, kemudian menerjemahkan dan menjelaskan. Kalau ada yang salah-salah, tolong diatur para ustaz, para guru, dan siapapun yang mengetahui dari saya ada salah kata, salah menerjemahkan, akan diatur.
Hari ini kita sudah masuk di bab baru, yaitu faslun, bab baru tentang faraidul ghusli salasatu asya. Ini rukun dari mandi yang mandi wajib saja. Kita sudah bahas kemarin. Salasatu asya. Ada tiga perkara yang menyebabkan kita wajib rukun-rukun dalam mandi. Tiga. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah wa izalatul najasah, yaitu menghilangkan najis dalam badan kita. Kemudian wa isalul ma ila usulil sya'ri wal basar, yaitu meratakan air ke dalam bagian dalam rambut maupun kulit. Jadi ini rukun-rukun mandi. Yang pertama kita bahas ini adalah niat dan izalatul najasah. Lumayan rinci sekali kalau di mazhab Syafi'i itu membahas tentang niat. Ini kita bahas, mudah-mudahan bisa selesai untuk tiga hal ini kita rincikan. Setelah itu baru kita masuk wasunanhum khamsatu asya. Sunnahnya mandi ada 5 perkara. Jadi mudah-mudahan yang hari ini kita bisa selesai untuk rukun mandi baru sah biar kita tidak sembarangan mandi, asal-asalan mandi tapi ternyata tidak sah, masih ada najisnya, kemudian masih ada tidak terangkat hadasnya. Kalau masalah hadas sama najis, kita insya Allah sudah bisa bedakan antara najis sama hadas. Ringkasnya seperti ini ya. Kalau najis itu sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kepala, najis, dan bisa ditandai dengan 3 hal. Ada rupanya, kemudian rupanya itu warnanya, kemudian ada baunya, kemudian ada rasanya. Jadi seperti itu 3 ini jenisnya kalau najis. Kalau hadas, tidak bisa kita tahu orang itu berhadas atau enggak. Hadas ada 2, hadas besar sama hadas kecil. Kalau najis ada 3, najis yang mughalladah, kemudian mukhaffafah, kemudian mutawassithah. Ada 3 najis yang tingkatannya paling berat, najis berat, kemudian najis ringan, ketiga adalah najis pertengahan. Kalau najis besar yang berat itu 2 aja, yang pembersihannya khusus, yaitu anjing sama babi. Nah itu sudah. Ini aja. Selain itu, kalau yang ringan kayak air kencingnya bayi, nah itu namanya najis ringan. Jadi tinggal dibersihkan saja, dibersihkan dengan air, bersihkan juga, cuci dulu, bersihkan dengan air. Kalau yang lain dibersihkan, namanya yang sedang-sedang itu tinggal dibersihkan biasa aja, berarti sudah hilang, selesai. Kalau najis yang berat itu harus dicuci seperti dilatan anjing, walaupun perbedaan antara ulama ada juga yang masalah anjing. Kalau di mazhab Syafi'i itu anjing ini semuanya najis, termasuk menyentuhnya saja, menyentuhnya juga najis. Jadi harus dicuci kalau pegang anjing atau kesentuh oleh anjing, maka kita harus mencucinya dengan cara najis mughalladh, yaitu 7 kali basuhan. Salah satu basuhannya menggunakan tanah. Itu harus. Ada seorang profesor dari Jepang itu sampai masuk Islam, meneliti, dia menyuruh anjingnya menjilat kedua tangannya, tangan kiri sama tangan kanan menjilat, meneliti ya. Kemudian yang tangan kirinya itu dibersihkan dengan cara pakai sabun kita itu dibersih. Kemudian seperti yang dia lakukan, dibersihin apapun pakai cara manusia. Kemudian tangan kanan yang menggunakan cara Nabi, meneliti 1 hadis juga. Cek di lab, dicek
tangan kirinya pakai lem, ternyata bekas jilatan anjing itu masih ada, yang pakai sabun di tangan kirinya itu. Cek yang kanan, ternyata semuanya hilang 100%. Sejak saat ini dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini orang-orang yang benar-benar mengerti terkait dengan mukjizat dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini caranya yang untuk najis membatalkan. Dia harus benar-benar bersih yang namanya najis sebelum kita mandi. Dia harus dibersihkan dulu najisnya. Niat bersihkan najis dulu. Di mana tempat kita kena najis dibersihkan semua, baru kita niat untuk mengangkat hadas. Mengangkat hadas tersebut. Kemudian pertanyaannya, apakah ketika kita sudah berwudu terus badan kita kena najis, apakah wudu kita batal atau enggak? Ada yang tahu enggak? Misalnya kita sudah dari rumah sudah wudu, terus kita kena kita injak kotoran anjing yang najis ya. Apakah batal wudu atau enggak? Tidak ya? Ya betul tidak. Karena ada ustaz yang menjawab batal wudu gitu ya. Harus wudu, membersihkan dengan cara muballaghah, kemudian baru kita berwudu. Tidak, kalau kena najis hanya dicuci saja. Harus dicuci. Sedangkan wudunya tetap. Kena najis apapun, najis ringan, besar maupun kecil. Nah, kita lanjut ya ini masalah yang kita lihat. An-niyah wa ijaratul najasah in kanat ala badan. Yang pertama adalah niat, kemudian yang kedua adalah menghilangkan najis. Kalau kata najis selalu digandeng dengan kata izalah. Izalah itu menghilangkan. Itu bedanya. Kalau hadas pakai raf'ul hadas, mengangkat hadas. Kalau izalah jadi kayak air gini. Kalau kita ini najis, ini namanya izalah. Singkirkan, bersihkan. Itu namanya izalah. Sedangkan hadas pakai kata raf'u, mengangkat hadas. Kalau ada dalam hadas dibersihkan dulu, itu harus dibersihkan semua baru kita belaskan niat. Niatul ghusli wajib. Niat mandi wajib itu hukumnya wajib. Wajib. Kamal fil wudu, sama seperti ketika berwudu. Di umum qauli sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Ini satu-satunya dalil tentang wajibnya kita berniat. Amal itu tergantung daripada niat. Maka termasuk mandi juga itu termasuk niatnya. Kalau kita niatnya untuk mengangkat hadas kecil, maka hadas besar tidak bisa hilang. Jadi seperti itu. Ya. Tapi kalau niatnya untuk mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecil hilang apa enggak? Hilang apa enggak? Sudah mewakili besar. Jadi kita hati-hati harus pilih. Makanya kewajiban di sini, kalau seandainya kita berniat, maka kita pastikan niat kita itu sesuai dengan apa tujuan kita mandi. Kalau mandi Jumat, niat mandi Jumat. Apakah niat mandi Jumat itu bisa menghilangkan hadas besar? Tidak bisa. Jadi kita makanya niat amal itu tergantung daripada niat. Dan kita niat untuk mengangkat hadas, maka hadasnya hilang. Kalau tidak, maka hadasnya tidak terangkat. Wa mahallun niyyah awwal juz'in maghsulin min al-badan. Awal tempatnya niat itu ketika pertama kali di bagian manapun yang kita siram ketika mandi. Kalau pertama kali kita siram adalah tangan, maka disitulah tempat niat awalnya.
Mau niat pakai bahasa apapun boleh. Nawaitul ghusli li raf'il hadatsil akbar lillahi ta'ala. Itulah standar niatnya di mazhab Syafi'i. Kalau mau pakai bahasa Sasak juga boleh. Pakai bahasa Indonesia. Pas mau cuci pertama kali saya ingat mandi ini untuk menghilangkan hadas besar saya karena Allah Subhanahu. Boleh diucapkan dan boleh dalam hati. Yang penting ada terbersih dalam hati itu sudah sah. Sudah sah. Walaupun ragu-ragu, pokoknya sebelum masuk kamar mandi, udah niat dari awal itu dibolehkan juga. Pokoknya saya masuk kamar mandi ini dalam rangka mandi besar untuk menghilangkan saya baru berhubungan dengan istri saya. Udah, pokoknya lillahi ta'ala masuk kamar. Untuk menghindari di kamar mandi menyebut lillahi ta'ala itu. Di kamar mandi menyebut lillahi ta'ala. Dengan semangatnya sampai ke dalam sama-sama. Itu di awal. Wa kaifiyatuha an yanwil junubu raf'ul janabah. Dengan cara niat tersebut adalah dengan berniat junub raf'ul janabah untuk mengangkat janabahnya kalau mandi junub. Raf'ul hadas akbar an jami'il badan, atau untuk mengangkat hadas besar dari seluruh badan. Maka di sini ada kata raf'u untuk janabahnya tadi karena itu adalah hadas. Kemudian raf'ul hadas akbar untuk mengangkat hadas besar di seluruh badan. Walau nawa raf'ul hadas, kalau seandainya seseorang itu berniat untuk mengangkat hadas, walam yata'arradu lil janabah wala ghairiha sahal ghusluhu ala al-asl. Kalau seandainya orang itu berniat untuk mengangkat hadas tapi dia tidak menyebutkan janabahnya wala ghairiha atau selain itu, maka mandinya sah menurut pendapat yang sah. Yang penting niat untuk mengangkat hadas. Li'anna al-hadas ibaratun 'anil ma'i min as-shalat wa ghairiha. Karena hadas itu adalah istilah yang menghalangi dari salat wa ghairiha dan lain sebagainya. Ala ayyi wajhin fardun wa qad nawahu. Jadi kita harus niat untuk mengangkat hadas mandinya itu sudah cukup, walaupun tidak menyebutkan hadas besar hadas kecil disebutkan di sini. Walau nawarul hadasul asghar muta'ammidan, nah ini ya, kalau seandainya kita berniat mengangkat hadas kecil, secara sengaja, padahal dia lagi junub itu adalah hadas besar, lam yasihu fil asahi ditala ubihi. Dia berniat menghilangkan hadas kecil padahal dia sedang hadas besar, sengaja dia dengan saya pokoknya niat menghilangkan hadas kecil, maka dia tidak menghilangkan hadas besar. Ini dengan sengaja. Wa in ghalat, kalau seandainya dia keliru, fa dhanna anna hadasahu asghar lam yartafi al-janabah an ghairi a'dha'il wudu. Kalau seandainya dia keliru, fadzanna anna al-hadas, dan dia berpikir bahwa hadasnya hadas yang kecil, maka dia tidak lam tartafi al-janabah, maka tidak terangkat janabahnya an ghairi a'dha'il wudu, kecuali yang a'dha'il wudu. A'dha'il wudu itu adalah muka, kemudian tangan sama kaki, anggota wudu. Ini saja yang sudah suci, sedangkan yang lain belum terangkat. Ini kita hati-hatinya kita wudu, kita mandi. Kemudian fil a'dha'i wudu ada dua pendapat wajah dalam anggota wudu tadi yang
3, jadi ada 2 pendapat. Ar-rajih tartafi'u anil wajhi wal yadain wal rijlain. Maka itu di muka kemudian di tangan sama kakinya itu sudah terangkat hadasnya, sudah suci. Lianna ghusla hadhihi al-a'dha wajibatun fil hadasain. Karena dalam mandi ini muka kemudian tangan kaki itu wajib hukumnya, walaupun itu di 2 hadas kecil maupun hadas besar. Wa idza ghuslahuma biniyati ghusl wajibun kafah. Karena untuk jika kita membasuh keduanya, membasuh mereka dengan niat mandi wajib, maka itu sudah cukup. Maka itu sudah cukup. Duna ra'si ala rajih, kecuali kepala, menurut pendapat yang sahih. La'anna alladhi nawahu fi ra'si al-masah. Karena dalam hal mengusap kepala itu adalah al-mashu, mengusap. Wal mashu la yadri anil ghusli. Karena mengusap itu tidak cukup dengan mandi atau basuh. Itu benar. Walau lawal junub istiyaha ma yatawaqqafu al-ghuslu alaihi. Kalau seandainya niat itu untuk junub, kemudian dalam rangka melakukan kewajiban ghusl alaihi kas-shalat wa tawaf wa qiraatul Qur'an ajza'u. Kalau seandainya kita ini berniat dalam rangka melakukan kewajiban mandi alaihi seperti sholat, wa tawaf, wa qiraatul Qur'an, itu sudah cukup. Misalnya kita niat, saya niat mandi li istibahah lis sholat. Saya ini niat dalam rangka sahnya untuk sholat, biar saya bisa sholat. Kemudian dalam rangka saya bisa bertawaf, atau dalam rangka biar saya bisa baca Quran, maka itu sah mandi, hilang semua najisnya. Saya niat ini biar bisa sholat, sudah selesai. Saya niat ini bisa bertawaf, akan bisa tawaf, selesai. Saya niat ini untuk bisa baca Quran, mandi bersih dalam rangka membaca Quran, maka kita sah mandinya. Kemudian wa innawa ma yushabbu lahu ka ghuslil jum'ah wa nahwihi lam yajzahu li'annahu lam yanwi amran wajiban. Kalau seandainya niat kita itu dalam rangka mandi yang sifatnya anjuran atau sunnah, maka itu tidak bisa berangkat mandi wajibnya. Jadi kalau mau kena semua harus niatnya mandi karena pengen sholat. Kalau niatnya untuk mandi Jumat, itu tidak bisa menghilangkan hadasnya. Jadi harus niat mandi untuk sholat. Karena itu mandi yang dianjurkan itu bukan perkara yang wajib. Lam yanwi amran wajiban. Walau nawal ghusla al-mafrud aw faridatul ghusli ajza'u qat'an fi qawlah. Kalau seandainya kita niat mandi wajib atau yang fardu atau faridah atau kewajiban yang lain, mandi wajib yang lain, maka itu sudah sah mandinya secara qat'i dalam kitab Ar-Rawdah An-Nawawi. Kemudian yang perempuan tanwi, mereka berniat, dia meniat yang perempuan al-haid raf'ul hadas al-haid. Kalau yang perempuan mandinya untuk haid, maka dia harus mengatakan saya mengangkat hadas haid itu sendiri. Walau nawat raf'al janabah muta'ammidan lam yasihu kama law nawa al-junub raf'ul haid. Kalau seandainya dia sengaja berniat untuk mengangkat janabah, karena janabah itu beda dengan haid.
maka dia tidak sah mandinya. Seperti mandinya ketika mengangkat haid. Jadi harus sebutkan haidnya itu ya. Hadas al-haid fa in ghalata, kalau seandainya dia keliru, sahul ghusluhu dzakarahu fi sarhil hazan. Kalau seandainya dia keliru, maka tetap sah. Yang tadi yang sengaja dalam kitab Syarah Muhadzab itu disebutkan sah. Wa tanwil nufasa, kalau seandainya nifas, rafu hadasan nifas. Kalau seandainya dia dalam keadaan nifas, maka dia harus berniat mengangkat hadas nifasnya. Jadi harus jelas sebutkan. Kalau nawat raf'al hadas al-haid qala ibnu raf'ah la yasih. Kalau seandainya dia mengangkat dari nifas pada nifas, kemudian dia berniat untuk mengangkat haid, maka Ibnu Rif'ah mengatakan tidak sah. Ibnu Rif'ah ini adalah murid Imam Nawawi. Wa qala al-Isna'i, tapi berkata Imam Al-Isna'i harusnya yang bagi an yasih, harusnya tetap sah. Niat karena nifas itu sama haid sama-sama darah. Jadi kata Imam Al-Isna'i. Itu menurut dua pendapat yang berbeda. Tapi untuk lebih hati-hatinya kita, untuk istri kita kalau haid niat mengangkat hadas haidnya, kalau dia nifas niat untuk mengangkat nifas, dan lain sebagainya. Wa'lam, ketahuilah, anna taqdimu izalatan najasah syartun li sahihil ghusl, bahwa mendahulukan untuk mengangkat najis yang ada dalam tubuh kita itu syarat untuk sahnya mandi. Jadi kita harus bersihkan dulu najisnya, baru kita melakukan mandi. Atau kita guyur dulu, bersihkan semua, kita tidak tahu najisnya di mana. Itu yang pertama dilakukan adalah menghilangkan najisnya. Ini menurut pendapat Imam Al-Hizmi. Jadi ketahuilah bahwa syarat pertama sahnya mandi itu harus hilangkan dulu najis, dibersihkan dulu semua sampai hilang bau, rasa dan warnanya. Kalau kana ala badanihi najasan fa ghasala badanahu bi niyyati raf'ul hadas wa izalatul najas tahara 'anil najas. Kalau seandainya kita di badan kita ada najis, kemudian kita membasuhnya, mencucinya badan kita dengan niat mengangkat hadas wa izalatul najas, maka yang suci adalah najasnya. Wa hal yatafi'ul hadasahu aidan fihi khilaf. Kita niat di sana adalah untuk menghilangkan najas dan sekaligus untuk mengangkat hadas. Apakah hadasnya akan terangkat? Karena yang di sini adalah yang suci adalah najisnya saja. Di sini ada dua pendapat. Ar-rajih inda Rafi'i, dan menurut pendapat Imam Al-Rafi'i annahu la yastati'ul hadasan. Menurut pendapat Imam Rafi'i bahwa hadasnya belum terangkat. Jadi hanya najisnya yang hilang. Kemudian ar-rajih fi ziyadatil rawdah, tapi dalam pendapat lain Imam Rafi'i mengatakan dalam kitab As-Sahlul Kabir ziyadatul rawdah annahu yastati'ul hadas, bahwa dia itu menghilangkan, mengangkat hadas juga. Jadi kalau sudah gabung niat itu sudah bisa kedua-duanya. Kita mengambil pendapat yang ini. Sebabnya adalah dalam khilafah, sebabnya dua pendapat ini annal ma hal lahu quwwatan raf'ul hadas izalatul nas ma'an amla. Permasalahannya adalah apakah air itu bisa melakukan dua fungsi sekaligus, menghilangkan najis atau untuk mengangkat hadas. Kalau kita aja banyak air kita di sini, banyak air. Kalau dulu di Arab itu susah. Apakah bisa langsung menghilangkan dua-duanya apa tidak? Masalahnya kalau kita pertama kita mandi menghilangkan najis juga, setelah itu mandi menghilangkan hadas, atau bisa sekaligus dua-duanya. Tergantung kekuatan air.
kalau air kita banyak bisa langsung. Tapi kalau air kita sedikit, kalau dulu orang rebut-rebutan air di Mekah, itu yang jadi permasalahan. Kalau kita insya Allah tidak ada masalah. Nah, kita mandi guyur-guyuran, apalagi mandi sebelum diri di dalam sungai, maka itu tidak masalah. Summa Imam Nawawi, kemudian sesungguhnya Imam Nawawi fi Syarh Muslim, dalam Syarh Muslim, wafaqa Rafi'i ala anna al-ghusla la takfi. Ini Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim sepakat dengan Imam Rafi'i bahwa satu kali guyuran kita itu tidak cukup mengangkat hadas sekaligus dan mengangkat najis sekaligus. Jadi kita harus banyak-banyak ini mandi ini, karena tidak cukup. Kemudian yang terakhir adalah yang ketiga, isalul ma ila usulis sya'ri wal basar. Sampainya air ke dalam berapa ini? Belum ya? Kita selesaikan ini. Sampainya air ke dalam, ratakan air sampai ke dalam sya'ri, yaitu rambut, wal basar, yaitu kulit. Jadi semua kulit, semua rambut itu harus basah, harus kena semua, termasuk jenggot-jenggot. Ada bahasa lagi, jenggot yang tebal, kemudian rambut yang ikal, rambutnya Bob Marley itu harus dibuka semua itu. Itu harus sampai semua kena. Yajibu isti'ar al-badan bi-usri sa'ran wa basaran sawa'an qalla aw kasra wa sawa'un khaffa aw kasra. Wajib meratakan ke seluruh badan dengan guyuran air, di kepala, di rambut, sa'ran wa basaran, di kulit, sama juga sawa'an qalla aw kasra, sedikit atau banyak. Kemudian wasawa'un, sama juga tipis atau kasufa, tebal. Itu sama harus diguyur, dibasahin semua. Wasawa'un sa'ral ra'si, rambut di kepala atau rambut di badan. Jadi semua, di jenggot, kemudian di kemaluan, di ketek juga harus dikenain air. Aman. Wasawa'un usulahu au ma istarsalahu minhu, sama yang ada di dalamnya maupun yang berbelantungan banyak. Di sini ada yang sana kemari, tidak. Semuanya harus kena. Itu syaratnya. Tidak boleh yang tersisa. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, di qauli sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahta kulli sya'ratin janabatun fa kullu su'ur wa ankul basar. Di bawah setiap sya'ratin, rambut, di bawah rambut itu janabah, itu junub. Jadi di bawah apapun itu, fabullu, basahkan semua, as-su'ur, semua rambut itu. Kemudian wa ankul basar, kemudian guyur semua kulit. Jadi walaupun di bawah air itu harus dibasahin semua. Masuk kulit, baik di lipatan-lipatan sama saja. Wa hadzal hadis dhaif, tapi hadis ini dhaif. Bi ittifaqul huffaz, dengan kesepakatan para huffaz, para hafiz, minhum Asy-Syafi'i wal Bukhari hatta Nawawi, dari Imam Syafi'i wal Bukhari wal Nawawi. Imam Syafi'i termasuk juga ahli hadis, cuma lebih terkenalnya ahli fikih. Makanya berkata Imam Ahmad bin Hanbal, lau kana laisa Syafi'i, kalau seandainya bukan karena Syafi'i, lam yafham an ilmi hadis. Kalau bukan karena Syafi'i, saya tidak akan pernah mengetahui tentang ilmu hadis. Imam Syafi'i itu adalah ahli hadis, walaupun tidak menulis kitab hadis. Kemudian Imam Bukhari juga mengatakan baik. Ini yang dipakai oleh
para ibu-ibu dulu kalau mandi itu pakai hadis ini. Mandi kalau ada yang jatuh-jatuh itu dikumpulin terus dibersihin, baru itu setelah itu dibuang. Ini hadisnya ada. Jadi kalau ya sudah rontok ya nggak apa-apa, itu maksudnya. Kalau sudah rontok nggak apa-apa, nggak perlu dipungut, dibersihin, baru dikubur atau dibuang. Naam, betul ya. Yahtazu bidzalika biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya hadis ini dhaif, ada hadis yang sahih. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang hadis yang sahih, man taraka mawdi'an sa'ratin min nadatin lam yadhsuhu yuf'alku bihi kaza wa kaza minan nar. Ini hadisnya sahih. Dikatakan hadis ini, barang siapa yang meninggalkan rambutnya mawdi'un, satu tempat rambut, satu rambut saja, tidak terbasahkan ketika mandi wajib itu, min janabatin, dari junubnya, lagi junub mandi, ada satu helai rambut, satu tempat titik rambut, hadis ini, dalam dia mencucinya dia tidak basah, lam yubsilhu yuf'alu bihi kada wa kada, maka rambut tersebut nanti di hari kiamat akan mengatakan begini. Tadi tidak dijelaskan kaza wa kaza minan nar. Begini rambut itu nanti di akhirat. Kamu tidak mencuci saya kayak gitu ya. Kamu tidak mau membersihkan saya dulu ketika mandi junub begini, nanti di akhir neraka. Qala Ali bin Abi Thalib, berkata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, berkata Imam Ali ketika mendengar hadis ini, saking takutnya dengan hadis ini, Imam Ali sampai mengatakan, Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ini gelar beliau karramallahu wajhahu, karena apa? Ada yang mengatakan gelar tersebut karena Imam Ali ini tidak pernah tidak pernah melihat kemaluan. Jadi beliau itu tidak pernah sepanjang hidupnya melihat kemaluan. Kalau kita setiap hari kita lihat, ini udah besar atau kecil gitu. Tidak, ini salah satu karomahnya Ali. Ali tidak pernah melihat kemaluan. Kemudian ada yang mengatakan Ali dari kecil masuk Islam tidak pernah menyembah berhala. Pernah menyembah berhala. Tapi banyak juga sahabat lain yang tidak pernah menyembah berhala dari kecil, termasuk Ibnu Abbas. Tapi tidak digelari karena Allah wajh, hanya Ali. Jadi kita wallahu a'lam, ini pindah para ulama kenapa digelari karena Allah wajh. Yang paling kuat adalah karena beliau tidak pernah melihat kemaluan. Dia mengatakan famin tamma ra'aitu sa'ra ra'si wa kana yazussu sa'ra. Kalau begitu, kata Imam Ali ini, sejak saya mendengar hadis ini, saya sudah terbiasa tidak pernah memanjangkan rambut saya. Saya selalu potong rambut saya itu. Inilah dalil kita, bolehnya kita motong rambut. Kalau Nabi kan panjang itu bahu. Kalau Imam Ali dipotong terus, saking takutnya mendengar hadis ini. Takutnya ketika mandi janabah itu ada bagian tempat rambut yang tidak basah gara-gara guyuran tersebut. Maka Imam Ali itu senantiasa motong rambutnya, baru panjang dikit potong, panjang dikit potong, panjang dikit potong. Itu yang Ali. Rawahu Abu Dawud, ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Walam yad'afahu fayakunu sahihan, dan Imam Abu Dawud tidak mendhaifkan hadis ini, maka dia hadisnya sahih. Au hasanan, atau hasan ala qaidatihi, menurut kaidah Imam Abu Dawud. Wa qala an-Nawawi, berkata Nawawi, innahu hasan, hadis ini hasan. Wa qala al-Qurtubi innahu sahih, berkata Imam Al-Qurtubi termasuk Imam Syafi'i, hadis ini sahih. Ini pendapat, dan ini sedikit saya komentari terkait dengan adanya
ulama-ulama hadisin dan abad-abad baru yang banyak sekali mengumpulkan hadis-hadis selain hadis-hadis Bukhari Muslim. Bahkan di Sahih Bukhari Muslim itu ada ulama-ulama juga yang mendoifkan beberapa hadis. Ada yang sampai ratusan hadis, 100 sekian hadis di Sahih Bukhari doif, 100 sekian hadis di Sahih Muslim doif. Bahkan Syekh Albani yang menjadi rujukan teman-teman kita di Salafi, kiblatnya hadis orang-orang Salafi adalah Syekh Albani. Berani mendoifkan 2 hadis dari Sahih Bukhari. Nah, itu kehebatan dari Syekh Albani. Tapi menurut jumhur ulama, Syekh Albani ini bukan ahli hadis. Tapi kita hargai saja teman-teman kita yang mengkultuskan Syekh Albani ini, yang berhak mengatakan hadis ini dhaif. Makanya kita sering lihat disahihkan oleh Albani, didoifkan oleh Albani. Imam Albani mengatakan ini hadis palsu. Imam Albani mengatakan hadisnya maudhu. Kita hargai saja. Tapi kalau Imam Abu Daud menyatakan hadisnya sahih, terus Imam Syekh Albani mengatakan dhaif, kita pilih yang mana? Pilih itu Abu Daud. Abu Daud ini adalah imamnya hadis. Imam, kalau sudah imam ini pakar paling tinggi dalam ilmu tersebut. Pakar sudah paling tinggi, sudah derajat untuk imam. Setelah imam apa? Qadhi. Setelah qadhi, mufti. Setelah mufti baru ini. Kalau ustaz, kalau syekh itu di bawahnya. Ini sebagainya. Apalagi di sama kayak Imam Syafi'i mengatakan hadisnya sahih, makanya dipakai dalil ini. Tapi Imam Ibnul Jauzi misalnya mengatakan hadisnya dhaif atau palsu. Kita pilih siapa? Pilih Syafi'i. Jadi seperti itu ya. Tergantung pilihan-pilihan aja sebenarnya. Cuman kita kalau mengikuti salaf yang sebenarnya harusnya kita ikut imam-imam salaf. Imam yang 4 ini adalah imam salaf. Imam Hanafi, imam salaf. Kemudian Imam Malik, imam salaf. Kemudian Imam Syafi'i, imam salaf. Kemudian Imam Ahmad, imam salaf. Jadi kalau seandainya mau beda dengan pendapat mereka, tidak kita usah mengatakan ini salah pendapat Imam Syafi'i, salah pendapat, tidak boleh. Itu menghilangkan adab kita terhadap orang. Di Abu Daud itu pernah ulama-ulama Mekah itu menanyakan, karena di hadis Sunan Abi Daud itu ada hadis-hadis yang tidak disebutkan rijalul hadisnya, hanya ditulis saja di Abu Daud. Sampai ditanya oleh teman-temannya dulu, wahai Abu Daud, kenapa engkau tidak menulis rijalul hadisnya di hadis-hadis tertentu? Ada hadis. Apakah ini hadis bisa dipakai atau enggak? Semua hadis yang saya tulis dalam Sunan Abu Daud itu bisa dipakai. Ini pernyataan sendiri dari Imam Abu Daud. Jadi saya kalau ada yang mengatakan hadis riwayat ini ya, hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmidzi, hadis riwayat Ahmad, hadis riwayat An-Nasa'i, hadis riwayat dan lain sebagainya itu. Hadis disahihkan oleh Albani. Ini juga lucu kalau menurut saya. Saya juga geli dengan ini. Kayak gini ya, kayak seorang profesor sudah mengeluarkan buku penelitiannya teliti, terus anak SD baca. Wah, ini salah profesor ini dhaif, ini salah. Kayak gitu rasanya itu, geli ya. Anak SD terus menyalah-nyalahin profesor, kayak lucu ya. Berdasarkan ketidaktahuan dia saja sebenarnya. Jadi boleh jadi kita pertama hadisnya sahih, tapi belum tentu pemahaman kita sahih, gitu ya. Hadisnya sahih dipakai, belum tentu pemahaman kita sahih. Sama kayak hadis tentang sholat taraweh. Hadis yang dipakai oleh orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang Muhammadiyah. Kemudian hadis dipakai oleh orang-orang Salafi, itu hadis Aisyah. Saya tidak pernah melihat Rasulullah itu
sholat malam itu lebih dari 11 rakaat walaupun di bulan Ramadan gitu. Ini hadis yang Sahih Bukhari Muslim hadisnya. Ini dijadikan dalil bahwa sholat tarawih itu maksimal 11 rakaat. Padahal yang dibahas ini adalah sholat witir. Nah, hadis yang sahih tapi pemahamannya tidak sah. Nabi memang sholat witir tidak pernah lebih dari 11 rakaat kalau sholat witir. Itu hadisnya Aisyah itu. Sedangkan yang dipakai oleh kita adalah hadis-hadis amalan-amalan para sahabat, yaitu Umar bin Khattab, yaitu 23 rakaat, 23 rakaat. Mana yang lebih memahami hadis kalau bukan para sahabat? 23. Itu yang paling sahih. Tapi enggak apa-apa. Cuma kalau mengatakan bahwa 23 ini tidak ada hadisnya. Ini para sahabat. Bahkan cicitnya Umar bin Khattab namanya Umar bin Abdul Aziz enggak mau kalah dengan kakeknya. Nah, ayolah 39 kita. Umar bin Abdul Aziz. Dan sampai sekarang masih diamalkan di Madinah. 36 rakaat salat tarawih. Di Mekah berapa? 20 juga di Mekah itu. Cuma teman-teman kita yang di sini yang di Muhammadiyah sama Salafi di sini oleh pernyataan Syekh Albani itu sholat tarawih itu 11 rakaat plus witir. Itu namanya. Kemudian ada juga yang ada hadisnya tapi tidak ada contoh dari Nabi. Nabi cuma mengucapkan tapi tidak dicontohin. Ada juga. Nah, kali terdali kalau tidak dilakukan oleh Nabi maka itu tidak boleh bid'ah. Itu salah. Gunakan hadisnya. Contoh kita zikir setelah sholat. Zikir tidak ada yang mengatakan tidak ada riwayat satupun bahwa zikir setelah sholat berjamaah. Padahal ada. Makanya hati-hati bilang tidak ada dalil satupun. Nah, itu namanya menunjukkan kebodohan. Kalau ditunjukkan nanti hadisnya, kitabnya, baru nganak nanti. Hadis tentang Nabi berzikir berjamaah setelah sholat ada di Musnad Imam Ahmad ada. Kemudian hadis yang lain ada hadis yang sahih lagi itu doa setelah sholat wajib. Contohnya Nabi bilang salah satu doa yang diijabah itu doa setelah sholat yang 5 waktu. Kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa masyaallah kaum tidaklah berkumpul satu kaum liyada'u ba'duhum wa yu'minu ba'duhum. Yang sebagiannya berdoa, yang sebagiannya mengatakan amin illa azaballahu fi kulli du'a'ihi, kecuali Allah akan mengabulkan semua doa. Ini hadis yang sahih. Makanya heran juga orang enggak mau doa berjamaah. Maunya sendiri-sendiri dia berdoa. Padahal doa berjamaah itu lebih diijabah. Kemudian setelah sholat fardu juga ada juga dalilnya. Kalau mau doa sendiri nanti setelah selesai doa berjamaah baru doa sendiri, minta lagi sendiri di rumah, bisa di kapan-kapan. Mumpung lagi berjamaah kita doa sama-sama, itu paling sahih. Bisa jadi kita doa sendiri belum tentu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Tapi kalau doa berjamaah insyaallah ada pokoknya aminnya salah satu jamaah yang kita tidak tahu amalan mereka lebih dekat dia dengan Allah, itu yang menyebabkan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Mami senang misalnya gitu ya. Kita lihat biasa-biasa aja kan gitu. Tapi ternyata dia ikutan doa berjamaah. Amin. Ternyata Allah itu lebih mendengar aminnya dia ketika amin kita semua. Dan karena sebab satu orang ini ijabah doa kita gitu. Nah, itu maksudnya fungsinya doa berjamaah. Maka kita hidupkan.
Kalau ada imam yang sini zikirnya sendiri, nggak tahu saya. Kemudian doa sendiri. Ini mumpung lagi berjamaah, lagi kumpul-kumpul, kok nggak mau doa berjamaah? Nah itu masalahnya. Harusnya kita manfaatkan mumpung kita berkumpul. Karena Nabi juga ada perintahnya sebagainya. Zikir berjamaah juga ada perintahnya. Jadi kita dan juga saya lihat di sana tadi ketika orang kunut dia tidak berdoa. Saya tidak tahu ikut aliran mana di sana ya. Angkat aja lah ayatnya. Karena doa itu berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Itu kayak dengan itu. Kita semuanya sudah ini terkait dengan kita selesaikan gitu. Yang ada kerjaan boleh meninggalkan. Karena saya sambil merekam ya, saya masuk ke YouTube, jadi biar selesai sampai selesai. Yang mau ikut nanti di YouTube saya ada, saya siap kajian, saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Termasuk khutbah juga saya masukkan ke YouTube, saya rekam. Lumayan banyak. Saya kenang-kenangan buat anak-anak itu. Dulu bapak saya itu dai juga. Cuma tidak pernah ada rekam. Ketika dulu itu saya mau pengen dengar tangan sama suara bapak, nggak ada gitu, nggak ada yang dokumentasi. Makanya saya mikir, saya kan mulai rekam. Baru-baru nih kalau saya rekam dulu sudah ribuan, saya isi khutbah kajian dan sebagainya. Baru-baru saya sekitar sekarang sudah 72 rekaman saya masukkan di YouTube. Jadi nanti anak saya mau dengar saya masih kenang-kenang aja bapak saya dulu ini ya. Mudah-mudahan terus doain. Itu maksud saya, bukan untuk bergaya-gaya di YouTube. Dan itu cuma suara saja, nggak ada video. Walaupun ada 1-2 video saya masukkan. Wa'alam annahu yazidu naqdun dhufair illam yasil ila batiniha illa bil naqdi. Wajib, ketahuilah bahwa wajib untuk melepas ikatan rambut kalau seandainya ikatan tersebut menyebabkan air tidak bisa masuk ke dalam rambut-rambutnya. Rambut ikal itu harus dilepas semua biar bisa masuk air. Nanti kalau nggak kena air bahaya. Kalau seandainya menyebabkan. Kalau seandainya kalau seandainya dia itu sampai wala yazid, maka dia tidak wajib membuka ikatannya. Kalau dia yakin ini ikatan apa cuma tipis ini, bisa lah insyaallah basah semua, maka tidak wajib membukanya. Wa hadisun Ummu Salamah, dan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ini istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah, wa huwa fi sahih Muslim, dalam hadis ini dalam sahih Muslim. Qultu, berkata Ummu Salamah, saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni imra'atun asuddu dhafra ra'si. Saya adalah perempuan yang mengikat kepangan rambut saya dikepang. Kemudian afa, harusnya ada alif ya, karena pertanyaan dalam kitab ini langsung fa, kita tambahin hamzah utama. Afa'an kuduhu li ghuslil janabah, apakah sudah bisa menghilangkan janabah saya kalau saya mandi janabah ini dengan saya tetap mengikat rambut saya? Innama yakfiki an tahsi ala ra'siki salasa hasayatin summa tafidi alaihi alma fatadkhuri. Karena Nabi mengatakan cukup bagimu itu membasuh di kepalamu itu 3 kali basuhan. Nah, ini nanti dijelaskan ya. Kemudian guyurlah di ikatan tersebut, di kepangan tersebut dengan air.
Dibasuh dulu 3 kali, kemudian diguyur lagi dengan air. Kemudian insya Allah kamu sudah suci. Mahmulun ala ma idza kana sya'ru al-khafifan. Oleh para ulama, ini rambutnya si Ummu Salamah ini rambutnya tipis. Jadi dia ikat masih bisa basah dengan 3 kali basuhan, kemudian diguyur dengan air. Kemudian kalau seandainya yang tadi itu adalah rambut yang susah dimasukin air, di hadis yang pertama tadi, makanya Imam Ali tidak berani, harus semua, dibuka kemudian harus dibasah semua. Tapi khusus yang ini kata para ulama, rambutnya Ummu Salamah itu adalah rambut yang tipis, jadi wajar dia tidak perlu dibuka juga ikatannya, dibasuh 3 kali kemudian diguyur dengan air, insya Allah itu sudah suci. Wasaddu, kata saddu itu mengikat, la yamna'u min wusulil ma ilaihi wa ilal basar. Kata mengikat di sini adalah maksudnya dengan syarat tidak menghalangi dia sampainya air ke rambut tersebut, tidak menghalangi katanya. Dan tidak menghalangi sampai ke kulit. Jam'an bainal adillah, ini menggabungkan dua hadis tadi, 2 dalil tadi. Maka itu maksudnya hadis yang tadi yang tebal rambutnya itu bisa menghalangi, dia harus dibuka. Kalau tipis tak perlu dibuka. Dan kepercayaan itu tak perlu dibuka, asalkan bisa sampai semua. Itu menggabungkan 2 dalil. Wa hal yusalihu bi batinil 'aqdi 'ala sya'rat, apakah dimaafkan di bagian dalam ikatan rambut itu? Fihi khilaf. Ini ada 2 pendapat. Ada khilaf. Ar-rajih inda ar-Rafi'i annahu yusamihu bihi lil usri. Itu dimaafkan karena kesusahan untuk memasukkan air ke dalamnya. Kemudian pendapat Imam Nawawi, ar-rajih inda Nawawi, ini yang terakhir. Warraji inda Nawawi, menurut pendapat Imam Nawawi, annahu la yu'fa anhu li'annahu yumkin qat'uha. Ini tidak dimaafkan bagi Imam Nawawi. Imam Rafi'i dimaafkan karena susahnya dimasukkan air, tapi Imam Nawawi itu tidak dimaafkan karena bisa saja yang bikin susah tinggal dipotong aja, kata Imam Nawawi. Potong apa susahnya ya? Daripada diancam dengan api neraka tadi, digini-giniin nanti kita di api neraka. Maka kenapa tidak dipotong? Karena memotong rambut tersebut bila darurin, tidak menyebabkan bahaya, wala alamin, dan tidak menyebabkan sakit juga. Kecuali ada orang yang ketika potong rambut sakit. Ada Pak di kampung saya. Kalau dipotong rambutnya sakit ya. Ada tuh penyakit kayak gitu juga itu. Kalau dipotong rambutnya sakit. Ini penyakit apa saya kira nggak tahu ya. Tapi kalau dia tidak darurat, tidak sakit, kan ya harus dipotong, kata Imam An-Nawawi. Qala, berkata Imam Nawawi, wa huwa zahiru nass Syafi'i wal jumhur wallahu a'lam. Ini adalah pendapat nas dari Imam Syafi'i dan jumhur ulama Syafi'iyah yang menyatakan itu tidak dimaafkan kalau rambut diikat alasan apapun, kalau seandainya susah ya dipotong saja. Ini menurut pendapat nas langsung dari Imam Syafi'i dan jumhur ulama Syafi'i. Ini yang terakhir, tinggal 1 kalimat saja. Wa ammal basarah, dan untuk kulit, wahia al-jildu, yaitu kulit, fayajibu ghusla ma zuhara minha hatta ma zuhara min simaha al-uznain qat'an. Wajib membasuh apa-apa yang tampak darinya, hatta ma zuhara min simahi al-uznain, sampai di lorong-lorong telinga yang kelihatan itu harus dibasahi. Ini yang telinga-telinga itu ada lorong-lorong, itu harus kena air ya. Sebila gitu-gitu, sebisa-bisanya dibasahi. Wasukuq fil badan, lipatan-lipatan di badan.
orang-orang gendut ini, mohon maaf, ada lipatan-lipatan, susah. Itu saya punya bibi dulu, lipatan banyak sekali. Jadi dia harus buka satu-satu itu, harus basahin. Kalau diguyur saja, itu nggak basah dulu lipatan-lipatan. Dia harus dibuka, dibersihin semua. Saking banyak yang lipatan, kalau sudah tua. Kalau ini masih tapi kalau yang sudah tua sekali itu banyak sekali lipatan-lipatan. Itu namanya suku. Wa qad yajibul ghusla ma tahta qulfah minal aqlaf. Begitu juga bagian yang dipotong di kemaluan kita itu ya, ujungnya, bagian belum sunat nih. Jadi dia harus dibuka, dibersihkan di dalamnya. Bagian dipotong dibersihkan. Kalau yang sudah disunat, ada lipat-lipatan sunat, harus benar-benar dibersihkan semua. Jangan sampai mandi tidak sampai basah. Harus ini bagian yang kulitnya. Wakada ma azharu min anfil majdu'i. Begitu juga bagian hidung yang terpotong. Allah, gimana ya hidung yang terpotong? Terpotong, hidung ini. Maka bagian yang terpotong di dalam itu harus basah juga. Itu maksudnya ya. Anful majdu'. Ini hidung yang terpotong. Wakada ma yabduna, begitu juga yang nampak min sijid minas sijidi idza qa'adat liqada'il hajah ala razi. Ini agak lucu ini kalian. Begitu juga yang tampak, enggak tahu ini alasan disebut janda. Sijid itu adalah janda. Ada juga sijid ini adalah janda yang tampak ketika janda itu duduk buang air besar, duduk jongkok itu, duduk WC lama. Nah, apa-apa yang di kemaluan, enggak tahu janda ini. Janda disebutkan kemaluan janda yang kebuka ketika dia duduk buang hajat itu, yang kelihatan di sana sampai di dalam mana bagian bibirnya itu harus basah juga. Tapi kalau ketika posisi berdiri itu nggak kelihatan gitu. Posisi duduk, maka dia ketika mandi dia duduk, ini istri kita. Ini maksudnya sudah berhubungan, tak mesti janda. Istri kita juga seperti itu. Mungkin di gadis belum kelihatan karena belum dijima oleh laki-laki. Bagi para janda itu kelihatan. Nah, itu harus dibersihkan. Duduk seperti duduk. Sampai teliti kayak gini. Nanti sama istri. Nah, jadi harus duduk di sana bersihin semua sampai di bagian yang kelihatan. Begitu juga kalau ketika puasa, itu bagian yang kelihatan saja yang dicuci, tidak boleh di bagian dalam. Itu ada pembahasan di bab puasa. Wala yajibul madmadah wala istinsar fil ashahi wallahu a'lam. Ini terakhir. Sudah. Tidak wajib kita berkumur-kumur ketika mandi. Tidak wajib berkumur-kumur. Dan tidak wajib juga istinsak. Istinsak itu ketika menghirup air kemudian kita keluarin lagi. Ketika wudu itu. Nah, ini tidak diwajibkan. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa disampaikan. Insyaallah pekan depan kita masuk ke sunnah-sunnah dalam mandi. Nah, ternyata kita sudah 1 jam 3 menit. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini sebagai penggugur dosa kita dan sebagai sebab kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk surga ini bukan karena amal kita tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyakin amal karena kita tidak tahu amalan mana yang membuat mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pilih-pilih amal, lakukan saja yang kecil yang besar lakukan saja karena kita tidak tahu amalan yang mana yang membuat rahmat Allah turun kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.